Oke, at the first, aku pengen ucapin dulu terima kasih untuk Anda yang udah aktif nge-view, channel ini dan juga udah subscribe. Ya, harapan saya sih mudah-mudahan semua yang tersaji di channel ini membawa manfaat untuk kita semua, khususnya para pelaku UMKM. Ya, tapi sekali lagi perlu saya ulang ya, ini disclaimer aja ya. Saya bukan seorang pakar bisnis, bukan seorang pakar marketing, pakar branding, juga bukan ya. Di sini saya juga seorang pelaku UMKM yang baru berkarir sebagai pelaku bisnis kecil itu ya baru beberapa bulan, belum ada setahun ya. Jadi di sini saya cuma berbagi pengalaman, berbagi ilmu aja yang pernah saya dapat. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sekarang aku pengen sharing sedikit soal ini tadi ya, yang ada hubungannya dengan quote populer dari Bob Sadino tadi. Jadi Bob Sadino pernah mengatakan bahwa bisnis yang baik itu adalah yang dimulai, bukan yang selalu dipertanyakan. Ya, menurut pengalaman aku nih, ya mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama ya, punya merasakan hal yang sama. Jadi salah satu masa yang tidak mudah dilalui oleh seorang pelaku bisnis itu adalah ketika akan mulai sampai pada masa awal-awal bisnis mulai dijalankan. Ya, biasanya ketika akan memulai bisnis itu pelakunya memiliki sederetan pertanyaan yang menjadi beban pikiran. Ya enggak? Biasanya nih mau pertanyakan, ini nanti produknya laku apa enggak, gimana cara menjualnya, memasarkannya, terus ini nanti kira-kira profitnya berapa dan lain sebagainya. Enggak semua orang bisa melalui tahapan ini loh. Banyak juga yang udah pertumbangan duluan sebelum bisnis dimulai, sebelum bisnis mulai dijalankan, udah resign duluan. Why? Ya karena mereka tidak siap menghadapi ketidakpastian. Mereka sudah terbiasa hidup dalam kepastian. Ingat, dalam sebuah konten aku pernah bilang, hidup menjadi seorang wirausaha harus siap menghadapi ketidakpastian. Seorang pelaku usaha harus siap hidup dalam harapan, bukan kepastian. Nah, hanya mereka yang sanggup menghadapi ketidakpastian yang akan bisa memulai bisnisnya, bahkan bisa survive. Nah, terkadang untuk membuat seseorang itu memiliki mental dan kesiapan ya, memiliki mental siap menghadapi ketidakpastian, itu memang membutuhkan satu kondisi yang memaksa. Ya, sebagai contoh misalkan waktu tahun 2020 ya kalau nggak salah ya, di mana Indonesia termasuk salah satu dari negara dunia yang menghadapi pandemi COVID-19, dan salah satu dampaknya adalah banyak orang kehilangan pekerjaannya. Saya adalah salah satu diantaranya gitu ya. Saat itulah orang seperti saya dipaksa oleh keadaan ya untuk berpikir, ini mau gimana nih? Apa terus nganggur, tidak ada pemasukan, atau ya sudah bersiap memasuki kehidupan yang baru yang penuh dengan ketidakpastian sebagai seorang pelaku UMKM. Dan itulah yang akhirnya saya pilih. Nah, ternyata kisah serupa juga dialami oleh produsen keripik singkong Raos Eco. Buat kalian yang mungkin domisili di daerah sekitaran Depok, pastinya udah gak asing lah ya dengan brand Raos Eco ini. Nah, jadi ternyata lahirnya Raos Eco ini juga berawal dari kondisi pandemi COVID-19. Ya, dimana si produsen begitu mengalami dampak pandemi COVID-19 langsung berpikir solutif, berpikir mencari solusi, yaitu dengan mendaya gunakan secara optimal potensi yang ada padanya, hingga lahirlah sebuah home industry yang bernama keripik singkong Raos Eco ini. Apakah langsung laku keras, langsung banjir order? Ya enggak juga. Seperti umumnya sebuah usaha yang baru dimulai, ordernya ya
nggak banyak gitu, sedikit banget. Ya wajar lah, karena belum banyak yang tahu tentang keberadaan keripik singkong raus eco ini. Nah, tapi apakah dari awalan itu kemudian produsennya menyerah? Enggak. Sedikit ataupun banyak tetap diterima dan dilayani, dan si produsen berusaha memberikan pengalaman yang terbaik kepada customernya. Dari awalan inilah si produsen keripik singkong raus eco banyak mendapatkan testimoni-testimoni positif dari mereka yang udah jadi customer. Testimoni-testimoni positif itulah yang kemudian dipublish untuk membentuk kepercayaan publik, sehingga ya alhamdulillah yang namanya order itu nggak lagi sedikit, terus mengalami progres bertambah dan bertambah. Bahkan udah lintas daerah, pengirimannya nggak lagi seputaran Jabodetabek, tapi udah luar kota, ke Surabaya dan lain-lain. Coba kalau waktu awal-awal itu ketika orderannya masih sedikit, si produsen dari keripik singkong raus eco ini mentalnya nggak kuat gitu ya, kena mental. Wah ternyata kok cuma sedikit yang minat. Terus kemudian resign duluan. Ya pastinya nggak akan pernah mendapati perkembangan kondisi positif ini, karena usahanya udah tumbang duluan sebelum berkembang. Nah, how about you guys? Inspirasi apa yang udah kalian dapatkan dari kisah perjalanan keripik singkong raus eco ini? Yuk tulis di kolom komen ya. Oh ya, kalau kalian penasaran dengan keripik singkong raus eco ini gimana sih? Nah, silakan hubungi WA nanti yang tercantum di deskripsi ya. Yang jelas keripik singkong raus eco itu menawarkan dua pilihan rasa, yaitu original dan balado. Dan menawarkan 3 pilihan kemasan, yaitu 50 gram, 250 gram, satu lagi adalah 500 gram. Oke, atas segala atensi dan kebersamaannya, thank you. Thanks untuk like, share, lonceng, dan subscribe-nya.